Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fajri Ramadan. Ini map 1E119141 ruang 02. Di sini saya akan menjelaskan apa itu wireless commerce. Sebelumnya, saya akan menjelaskan tentang pengertian wireless. Wireless atau wireless network merupakan sekumpulan komputer yang saling terhubung antar satu dengan lainnya sehingga terbentuk sebuah jaringan komputer dengan menggunakan media udara atau gelombang sebagai jalur lintas datanya. Pada dasarnya, wireless dengan LAN merupakan sama-sama jaringan komputer yang saling terhubung antara satu dengan yang lainnya. Yang membedakan antara keduanya adalah media jalur lintas data yang digunakan. Jika LAN masih menggunakan kabel sebagai media lintas data, sedangkan wireless menggunakan media gelombang, radio, atau udara. Penerapan dari aplikasi wireless network ini antara lain adalah jaringan nirkabel di perusahaan atau mobile communication seperti handphone dan HT. Kelebihan jaringan nirkabel adalah 1. Kita dapat membaca dan mengirimkan email atau file data dalam waktu singkat tanpa harus pergi ke warnet untuk mengirimkan. 2. Tidak tergantung dengan pemilik infrastruktur sehingga penggunanya dapat kita lakukan setiap saat sesuai dengan keinginan. 3. Lebih praktis serta tidak memerlukan ruang apabila wireless terpasang pada laptop atau peralatan elektronik portable sejenisnya. 4. Kecepatan transfer paket data minimal 5 Mbps dan dapat mencapai 20 Mbps. Kekurangan jaringan nirkabel adalah 1. Banyak perangkat yang tidak cocok dengan wireless LAN. 2. Jumlah kanal yang tersedia pada frekuensi 2,4 GHz sangat terbatas sehingga terganggu. Perangkat jaringan nirkabel wireless. Pemanfaatan perangkat jaringan wireless nirkabel semakin meluas dan diminati oleh banyak pengguna jaringan. Hal ini karena jaringan wireless terlihat lebih praktis karena tidak memerlukan banyak kabel dalam jaring. B. Mobile computing. 1. Definisi mobile computing. Mobile computing adalah kemampuan teknologi untuk menghadapi perpindahan atau pergerakan manusia dalam penggunaan komputer secara praktis. Dari pengertian ini kita dapat menyimpulkan bahwa mobile computing saat ini memang sangat dibutuhkan, mengingat kebutuhan pengguna komputer saat ini pun sangat tinggi, sehingga penggunaan mobile computing dapat memudahkan para pemakai komputer dalam melakukan segala aktivitasnya dengan menggunakan komputer. 2. Jenis mobile computing. Mobile computing yang ada saat ini ada beberapa jenis, diantaranya adalah laptop, merupakan komputer portable, kecil dan dapat dibawa kemana saja dengan sangat mudah yang terintegrasi pada sebuah casing. Berat laptop berkisar dari 1 sampai 6 kg, tergantung ukurannya. Bahan dan spesifikasi. Laptop penggunaan sama dengan komputer desktop, yang membedakan hanya ukuran sehingga memudahkan pemakaiannya untuk membawa kemana-mana. Wearable komputer atau komputer yang dipakaikan di tubuh manusia. Contohnya adalah komputer Glaster Redline W200. W200 ini terbuat dari panduan magnesium bertulang yang memaksimalkan kekuatan dan meminimalkan berat keseluruhan. Fungsi nirkabel dari W200 memastikan konektivitas berkelanjutan terlepas dari lokasi penggunaan dari plug and play, Wi-Fi, Bluetooth, dan modul GPS menggunakan Windows atau sistem operasi Linux. Unit cepat dapat dikonfigurasi untuk mengakses sistem host remote melalui kabel terintegrasi atau antarmuka dari kabel. PDA, Personal Digital Assistant, adalah sebuah alat elektronik yang berbasis komputer dan berbentuk kecil serta dapat dibawa kemana-mana. Versi PDA yang lebih canggih dapat digunakan sebagai telepon genggam, akses internet, atau extranet lewat Wi-Fi atau jaringan wireless. Salah satu ciri khas PDA yang paling utama adalah fasilitas layar sentuh. Smartphone adalah ponsel yang menawarkan kemampuan canggih. Boleh dikata kemampuannya merupakan kemampuan fisik komputer. Umumnya suatu ponsel dikatakan sebagai smartphone bila dapat berjalan pada software operating system yang lengkap dan memiliki interface dan platform standar bagi pengembang aplikasi. Smartphone adalah miniatur komputer dengan kemampuan ponsel. 3. Tools untuk mobile computing. Di bawah ini adalah beberapa jenis tools mobile computing dan kegunaannya. 1. Java ME, populer untuk membuat game. 2. Symbian,
General purpose didukung Nokia. 3. Android adalah basis Linux. 4. iPhone hanya pada macOS X. 5. Lazarus bermanfaat untuk porting objek Pascal. 6. Palm OS kuat di US atau Amerika Serikat. C. Mobile commerce. Mobile commerce atau m-commerce adalah sistem perdagangan elektronik e-commerce dengan menggunakan peralatan portable atau mobile, seperti telepon genggam, telepon pintar, PDA, notebook, dan lain-lain. Pada saat penggunaan komputer berpindah dari satu tempat ke tempat lain, suatu berada dalam mobile, misalnya, penggunaan komputer tersebut dapat melakukan transaksi jual beli produk di internet dengan menggunakan sistem mobile commerce ini. Selain mobile commerce, istilah lain yang sering dipakai adalah m-business, mobile business, atau m-business. Dasarnya mobile commerce adalah gabungan dari perdagangan elektronik e-dagang dengan mobile computing. Bisa dikatakan bahwa mobile commerce ini adalah e-dagang yang berada dalam lingkungan nirkabel. Seperti halnya e-dagang pada umumnya, penggunaan mobile commerce bisa ditransaksikan melalui internet, jaringan komunikasi pribadi, kartu pintar, dan infrastruktur lainnya. Mobile commerce membuka peluang untuk memberikan layanan baru bagi customer yang telah ada, dan untuk menarik customer baru. Mobile commerce yang sering disebut m-commerce secara umum merupakan aktivitas perdagangan berbasis perangkat bergerak, seperti ponsel. Oleh karena itu, m-commerce menawarkan kemudahan baik bagi konsumen maupun produsen dalam bertransaksi. Hal ini kemudian diyakini dapat memberikan nilai tambah dalam kegiatan jual beli barang dan jasa. Konsumen dapat membeli suatu barang cukup dengan perangkat yang ada di genggaman tangannya. Penjual pun dapat lebih mudah menawarkan produknya bahkan tanpa harus membangun etalase dengan dagangannya secara fisik. Revenue model dan contoh mobile commerce saat ini. Revenue adalah pendapatan yang bisa diperoleh oleh pelaku usaha. Adalah cara suatu perusahaan menghasilkan revenue dari internet, di mana revenue model e-commerce ini merupakan suatu pendapatan yang menjanjikan yang tidak dapat ditemui pada sistem transaksi tradisional. Contoh model bisnis revenue adalah 1. Commission based model merupakan model pendapatan yang diperoleh oleh pihak ketiga, intermediary, yang menjadi market maker atau setiap transaksi yang terjadi di websitenya. Perusahaan hanya sebagai penyedia tempat transaksi yang akan mendapatkan persenan keuntungan dari transaksi pembeli dan penjual. Contoh tokobagus.com, eBay, Priceline, dan VerticalNet. 2. Advertising based model merupakan model pendapatan yang diperoleh dari iklan perusahaan lain yang ditempel di website kita. Setiap orang yang akan membayar sejumlah uang pada kita sebagai pemilik website ketika ia menitipkan iklannya di website kita. Contoh Yahoo, AOL, dan MSN. 3. Market up based model merupakan model pendapatan yang berasal dari selisih harga jual dan harga beli dari supplier. Model ini biasa didapatkan oleh toko online, virtual merchant, e-shop, dan e-tailer. Contoh e-trade, Amazon.com. 4. Production based model merupakan model pendapatan yang diperoleh dari penjualan produk yang dibuat sendiri. Produk yang diproduksikan akan secara langsung dipasarkan oleh internet. Contoh Dell Computer, HP Compaq, dan IBM. 5. Referral based model merupakan model pendapatan yang diperoleh dari fee karena mengarahkan pengunjung ke website perusahaan lain. Biasa didapat oleh portal dan search engine perusahaan yang melakukan antar Google dan dengan AdWords-nya dan Yahoo. 6. Subscription based model merupakan model pendapatan tetap menurut periode tertentu atau service yang diberikan kepada user, misal ESP. 7. Free for service based model merupakan model pendapatan fee berdasarkan beberapa lama atau beberapa banyak user menggunakan service. Misalnya perusahaan penyedia web hosting, email, account, dan ESP, Application Service Provider. Mobile commerce merupakan bagian dari e-commerce yang spesifik pada proses transaksi yang dilakukan secara elektronik melalui jaringan internet dan seluler. Selain dilakukan secara remote melalui jaringan seluler, transaksi m-commerce juga dapat dilakukan secara local service dengan menggunakan koneksi Bluetooth, infrared, dan AirVic.
Aktivitas e-commerce menyangkut berbagai elemen bisnis yang terdiri dari institusi layanan keuangan, contoh content provider, infrastruktur provider, dan operator seluler. Seluruh elemen tersebut memiliki peluang dan tantangan tersendiri yang membutuhkan berbagai inovasi. Ada 12 bidang usaha di Indonesia yang sudah dapat menjalankan e-commerce, yaitu perbankan, asuransi, retail, pengelolaan sistem pajak, jasa kurir, penerbangan, perhotelan, travel, pelayanan publik, media informasi dan hiburan, media massa, perdagangan saham, dan properti. Keuntungan menggunakan e-commerce: kepuasan pelanggan, penghematan biaya, dan peluang bisnis baru. Dapat dilakukan di mana saja dengan lightweight device. Pemilik tunggal mempunyai pengendalian atas data, sedangkan mobile device dapat diselaraskan. Dapat membawa penjual dan pembeli bersama-sama dengan mudah sehingga memungkinkan untuk mendapatkan laba yang besar dan hubungan dengan pelanggan menjadi dekat. Kerugian dalam penggunaan e-commerce yaitu mobile device tidak biasanya menawarkan grafik atau daya proses suatu PC. Layar yang kecil dari mobile device membatasi kompleks aplikasi. Masing-masing jaringan mempunyai pendekatan yang berbeda terhadap pemahaman. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.